mana mampu pita laki surga bersama Nabi. Saya demang surga betul, alhamdulillah. Itu belum tentu masuk surga yang begitu itu. Berarti dia tidak merencanakan untuk benar-benar ingin masuk surga bersama Nabi. Dia tidak kuat, tidak ada azam untuk masuk surga. Inilah model-model tipe-tipe orang yang kadang-kadang antara surga dan neraka. Jadi bahasanya lah kita mau dah kaju. Kita mau sebelah haki pi kaju sih daripada hana tamat kali. Ini model-model orang yang tipikal orang-orang yang tak suka. Dan wa may yuti'illah wa rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin, maka Allah akan beri nikmat kepada mereka, yaitu mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, was-siddiqin, dengan orang-orang yang membenarkan nabi, wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang datang karena Allah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang Allah muliakan, selama Ramadan ini InsyaAllah dalam 4 pertemuan kita akan membahas tentang amalan-amalan yang menjadi penyebab bisa berkumpul dengan Nabi di dalam satu surga. Artinya kalaupun kita ditakdirkan masuk surga, tapi bagi mereka yang melakukan amalan-amalan ini, maka surganya adalah surga Firdaus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita perlu mengetahui amalan apa saja yang disebutkan oleh Allah dan Nabi yang dijamin akan bersama Nabi sampai ke surganya. Surga itu ada 8 pintu utama. Jadi yang kita baca dalam Al-Quran, Jannatul Adan, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im. Dan pintu yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus. Itu pintu utamanya. Sedangkan pintu-pintu di dalamnya itu disesuaikan dengan mayoritas amalan. Makanya para ulama menyebutkan di setiap pintu surga itu tersedia pintu-pintu sesuai dengan amal. Ada pintu berbakti kepada orang tua, ada babus sedekah, pintu bagi mereka yang ahli sedekah. Kemudian pintu bagi mereka yang suka memaafkan kesalahan orang, pintu bagi mereka yang suka berpuasa, pintu bagi mereka yang ahli qiyamul lail. Jadi itu dibalik tingkatan-tingkatan surga yang 8. Ya, jadi kita ini diberikan surga. Kalau sudah masuk surga, itu adalah pemberian anugerah yang paling nikmat di antara semua nikmat.
Dan tingkatan surga ditentukan oleh amal. Dan tentunya ada jaza di jinsil amal. Balasan Allah disesuaikan dengan amal. Semua surga ni amal, tetapi kenikmatan yang paling hebat didapatkan oleh orang-orang yang berada di surga Firdaus. Semua surga ni amal, tapi tingkatan yang paling indah, paling nikmat lagi adalah mereka yang hidup bersama Nabi di dalam satu surga. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita lihat berdasarkan hadis, berdasarkan ayat, apa saja amalan yang membuat kita bisa bersama Nabi di surga Firdaus. Baik, yang pertama yaitu yang akan bersama Nabi di dalam surga Firdaus orang-orang yang sangat mencintai Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dicintainya, min walidihi, daripada dia mencintai orang tuanya, wa waladihi, dan juga daripada dia mencintai anaknya. Jadi kita ini disuruh mencintai orang tua, dan kita ini wajib mencintai anak. Malah kalau tidak ada sifat mencintai orang tua, tidak ada sifat mencintai anak, kita termasuk orang-orang yang terlaknat. Pada suatu hari Rasulullah sedang duduk dengan sahabat, lalu kemudian datang Hasan Husain. Rasulullah mencium Hasan Husain, cucunya. Lalu rupanya ada salah seorang sahabat di saat itu, salah seorang Arab Badui, begitu melihat Rasulullah mencium cucunya. Dia jarang melihat di masa jahiliyah ada orang tua mencium anak laki-lakinya, karena dianggap itu hal yang aneh, karena orang jahiliyah ini punya karakter yang keras. Jadi kalau anak laki-laki itu ya harus kuat, harus bisa menunggang kuda, harus bisa berkelahi. Jadi bukan diperlakukan seperti anak perempuan dicium-cium, tidak begitu. Jadi waktu Nabi mencium cucunya terasa aneh. Lalu dia mengatakan, indi asyratu aulad, aku punya 10 orang anak, lam uqabbilhu ahadan, tidak pernah aku cium satu orang pun. Maksudnya dia ingin menyindir Nabi. Dia ingin mengatakan, bopo cium-cium mana, anakmu pu cium-cium mana, tu apa cium-cium mana, saya punya anak 10 orang, hantam kucu mesti roh. Di situ Nabi mengatakan, setelah mendengar sindiran dari orang ini, Rasulullah mengatakan, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Maksud Nabi, siapa yang hari ini tidak mencintai, tidak menyayangi anaknya, tunggu, dia tidak akan dicintai oleh anaknya. Maka hari ini kalau ada di antara kita bapak-bapak yang kerja kita memukul anak, mengusir anak, ya, pokoknya kita tidak simpan rasa cinta kita kepada dia. Kalau kita pukul karena agama itu cinta, tapi tidak, ini kita kadang-kadang membuat dia terlantar. Kita pergi tanpa memberi nafkah, kita tinggalkan anak kita dengan istri yang telah kita ceraikan, tidak ada nafkah, tidak ada apa-apa. Akhirnya istri kita terpaksa jualan lontong untuk menghidupi anak kita. Kita sudah pergi ke Malaysia, tidak pernah kita kirimkan nafkah. Bahkan kita sudah kahwin dengan Kak Ros di Malaysia. Bapak kenal Kak Ros, kakaknya Ipin Upin, kan belum kahwin tu. Jadi kita lupakan anak-anak kita. Bisa bayangkan sakitnya perasaan anak-anak kita. Mereka benci ayahnya,
Makanya ketika orang-orang yang membenci anaknya, di saat dia tua, di saat dia tergeletak di rumah sakit, anaknya berlomba-lomba menjauhkan diri dari pintu rumah sakit. Si abang bilang sama adik, kajakkah mentang, pergi kamu aja, abang sedang sibuk ni. Adik pun mengatakan, alah malaslah, nanti waktu kita dekati dia marahi kita. Jadi benci itu membuat kita yang cebok, kita pun tak ada. Kita setruk, anak tak mau pegang satu orang pun. Kita terluka, malah mereka bersenang hati. Mereka teringat ketika mereka diusir, ketika mereka dipukul, ditendang, diikat di batang pohon, lalu diletakkan madu, lalu kemudian datang semut. Sedikit masalah, tampar. Ini membekas di hati mereka. Jadi apa yang mau kita bilang ini? Ternyata mencintai anak, menyayangi anak bahagian daripada sunnah Nabi. Namun ingat, Nabi mengatakan, kalau berhadapan dengan urusan Nabi, kalau berhadapan dengan urusan permintaan Nabi, berhadapan dengan urusan perintah dan larangan Nabi, maka cinta anak harus dinomor duakan. Lebih pilih cinta Nabi daripada cinta anak. Itu baru sempurna iman. Ternyata sebahagian orang hari ini tak bisa membuktikan cintanya. Anak mau daftar kerja, ternyata setelah lulus tes tulisan disyaratkan memberi uang rokok atau uang kopi. Uang kopi jumlahnya 50 juta. Pekopinya 50 juta. Mau kopi gaya tertuh lebih. Uang rokok 50 juta. Rokok apakah itu yang 50 juta? Rokok besar. Tapi harus beri. Kalau tak beri, walaupun sudah lulus tulisan, tetap tergeser. Dilaporkan ke orang tuanya, ayah, ini bagaimana ini? Ini kalau tidak kita ambil kesempatan ini, mungkin susah dapat kerja yang lain. Ini anak ini mengadu, menghibah. Orang tuanya menghadapi dua pilihan: cinta pada anak, lalu dia jual sawahnya, dia jual lembunya untuk menyogok, atau cinta pada Nabi yang melarang sogok. Kata Rasulullah, ar-rashi wal murtashi wal raishi finnar. Yang menyogok, yang menerima sogok, yang menjadi perantara sogok, semuanya dalam neraka. Kata Rasulullah, la'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi. Terlaknatlah orang yang menyogok, terlaknat yang menyogok dan yang menerima sogok. Dihadapkan dua pilihan, cinta anak, sogok. Cinta Nabi, dia tidak akan menyogok. Banyak ternyata yang memilih cinta anak, sogok. Maka semua penyogok-penyogok itu terlaknat. Semua yang menerima sogok juga terlaknat. Dan ternyata kita tak bisa membuktikan cinta kita kepada Nabi, berarti iman kita bermasalah. Tidak akan bisa menempati surga Firdaus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus dipikirkan. Sudah berapa banyak pekerjaan kita yang kita mendahulukan cinta pada manusia daripada cinta pada orang tua. Rasulullah melarang, bahkan mengatakan haram mencium bau surga. Haram masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun haram. Kepada siapa? Yaitu perempuan-perempuan yang berjalan, yang memakai pakaian tetapi telanjang, nisaun kasiyatun ariyah. Lalu yang kedua, perempuan-perempuan yang berjalan sambil berlenggak-lenggok, mumilatun ma'ilat. Lalu kepada perempuan yang memakai wara'a wa 'ala ru'usihinna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Di atas kepala mereka ada punuk unta yang miring.
yaitu yang dimaksud adalah sanggul di atas ubun-ubunnya. Haram semuanya. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tak boleh, tak akan sampai ke pintu surga. Tapi apa yang kita lakukan hari ini? Ketika istri kita bersolek dengan pakaian ketat, lalu istri kita mengatakan, bang, boleh ya sekali-sekali ya kayak gini ya, kan tak enak tu sama ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu yang lain semuanya nampak ramping-ramping. Masa saya waktu acara dewi-dewi saya pakai jilbab besar, masa saya pakai baju besar? Ya boleh ya bang. Si abang memilih, pilih istri atau pilih Nabi. Nabi melarang, bahkan sanggul di atas kepala pun dilarang. Kalau di belakang tak apa-apa ya. Tapi suaminya akhirnya mengalahkan cintanya pada Nabi, lalu dia membuktikan cintanya pada istrinya. Kata suaminya, ya tak apa-apalah, sesekali ya, besok jangan ulang lagi ya. Sekali itu dibebaskan istrinya memakai baju ketat. Ternyata berulang-ulang sampai timbul kebanggaan di dalam dirinya. Lihat istriku, istri kalian bisa begini. Lihat istriku, begitu langsingnya, begitu rampingnya. Dia bangga. Dia bawa jalan-jalan istrinya dengan memakai baju ketat, padahal Nabi sudah melarangnya. Lalu kemudian dia mengatakan di mana-mana, lum cinta ke Nabi, cinta tak ke Nabi. Bohong. Buktinya imanmu tak bisa membuktikan cintamu pada Nabi SAW. Makanya orang yang begini, walaupun nama selawat 20,000, yang satu surga dengan Nabi tak akan. Kalau urusan berhadapan dengan pilihan Nabi atau permintaan manusia, kita lebih memilih permintaan manusia. Jangan harap bisa masuk surga dan bersama Nabi SAW. Jadi cinta ini betul-betul cinta yang diiringi dengan pembuktian. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah. Anas bin Malik menceritakan, ada seseorang ketika Nabi sedang bermajlis, sedang duduk dengan semua sahabat seperti begini, lalu orang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia tanya adalah, faqal mata as-sa'ah, ya Rasulullah, kapan kiamat? Ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat itu kapan? Qala, Rasulullah menjawab, wa maza a'datta laha? Yang Rasulullah jawab adalah, apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Jadi Nabi ingin kasih tahu, tidak penting tanggal kiamat, tidak penting kapan datangnya kiamat. Yang penting engkau sudah bersiap-siap sejauh mana untuk mempersiapkan hari-hari setelah kiamat. Makanya Nabi tanya, apa yang kau persiapkan sehingga engkau bertanya tentang kiamat? Nabi tidak jawab kapan, Nabi jawab persiapannya. Qala, lalu orang ini berkata, la syai'a illa anni uhibbullah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku tidak punya persiapan banyak, tapi aku punya satu, yaitu aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi dia mengatakan, ya Rasulullah, persiapanku yang lain mungkin tidak banyak. Mungkin yang dia maksud, mungkin aku tak banyak tahajud, mungkin aku tak banyak puasa Senin Kamis, tapi aku begitu mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta. Ketahuilah, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Jadi jawaban sahabat ini keluar dari sanubari yang paling dalam, aku mencintaimu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kalau begitu engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, ini menjadi dalil bahwa orang yang betul-betul mencintai Rasulullah, ikhlas, betul-betul faham bahwa cinta Nabi tak boleh mengalahkan cinta kepada manusia. Kalau orang sudah sampai pada level ini,
maka dia meninggalnya dipastikan dia akan dikumpulkan bersama Nabi di dalam surga Firdaus. Lalu Anas bin Malik melanjutkan, fama farihna bisyai' farhanan wa ma farihna min syai' farahna biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, tidak ada perkataan yang lebih membuat kami gembira kecuali perkataan Nabi, anta ma'aman ahbabta. Jadi sahabat gembira sekali dengan kalimat itu. Kenapa? Anas mengatakan, ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa illam a'mal bimisli a'malihim. Jadi perkataan Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan satu surga bersama orang yang engkau cintai, membuat para sahabat begitu gembira karena mereka menyimpan itu. Sehingga Anas mengatakan bahwa aku begitu mencintai Nabi, aku juga mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, walaupun aku tak mampu beramal seperti amalan mereka. Maka dengan cintaku kepada Nabi, cintaku kepada sahabat, mudah-mudahan aku dikumpulkan satu surga bersama Nabi dan sahabat. Nah, jadi ini bukti yang menyatakan bahwa barang siapa yang mencintai Nabi-Nya, maka dia akan dikumpulkan bersama Nabi-Nya. Di mana? Dia tidak ada lain. Tempat Nabi itu surga Firdaus. Sampai Nabi mengatakan, kalau engkau berdoa, mintalah surga Firdaus. Nah, jadi kalau berdoa jangan minta surga lain, minta surga Firdaus. Jadi jangan tahan-tahan kalau doa. Jadi jangan bilang sama Allah, ya Allah, yang penting masuk surga ya Allah. Surga apa aja pun boleh. Jangan begitu, kata Nabi. Kalau mintalah surga. Jadi kita angan-angan ini untuk masuk surga, itu memang Allah yang suruh. Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah memohon ampunan dan bersegeralah untuk memohon surga. Jadi memang disuruh mencapai surga, disuruh berharap-harap surga. Dan kalau minta surga tertinggi. Ini jangan seperti tidak niat. Ini kita hari ini bahas bagaimana supaya bisa satu surga bersama Nabi. Nanti ketika ada orang yang mendengarkan pengajian ini mengatakan, alah yang penting kita mau surga mendekat haji, alhamdulillah. Ana mampu kita lagi surga bersama Nabi. Kita mau surga mendekat alhamdulillah. Itu belum tentu masuk surga aja begitu itu. Berarti dia tidak merencanakan untuk benar-benar ingin masuk surga bersama Nabi. Dia tidak kuat, tidak ada azam untuk masuk surga. Inilah model-model tipe-tipe orang yang kadang-kadang antara surga dan neraka. Jadi bahasanya lah kita mau dah kaju. Kita mau sebelah haki pi kaju sih daripada ana tamat kali. Ini model-model orang yang tipikal orang-orang yang tak suka Allah memuliakannya dengan surga. Baik, ini golongan pertama yang masuk surga, yang mencintai Nabi-Nya. Nah, tapi perlu pembuktian. Nah, kemudian disambung golongan kedua yang akan masuk surga dan bersama Nabi dalam satu surga, yaitu surga Firdaus, adalah orang-orang yang melakukan mutaba'ah, yaitu mengikuti taat pada semua permintaan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bersambung tadi cinta. Jadi tanam dulu cinta. Kemudian yang kedua, ikuti. Setelah cinta, lakukan mutaba'ah. Mutaba'ah ini artinya mengikuti semua yang Nabi minta, tinggalkan semua yang Nabi larang. Jadi kalau bahasa usul fiqh disebut dengan sunnah. Sunnah, kita sering dengarkan sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Apa itu sunnah? Sunnah itu dari segi bahasa artinya at-tariqah, jalan. Maksud daripada sunnah
dalam definisi adalah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi, baik qaulan, perkataan, atau fi'lan, atau perbuatan, atau taqriran, ataupun persetujuan Nabi, itu disebut sunnah. Jadi kalau orang bilang dia ikut sunnah Nabi, dia ikut sunnah Nabi. Sunnah itu ada 3. Sunnah qauliyah, berbentuk perkataan, dan bentuk perkataan ini biasa disebut dengan hadis. Jadi kalau Nabi mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama hadis itu bukan hadis palsu, bukan hadis mungkar, maka masih dibolehkan beramal. Cuma khusus untuk hadis dhaif, para ulama bersepakat mengatakan boleh diamalkan hadis dhaif dalam urusan-urusan fadilah amal. Nah, itu membangkitkan semangat ibadah. Tapi kalau dalam urusan fikih, hindarkan hadis dhaif, karena itu bentuknya pelaksanaan ibadah. Jadi Nabi kalau mengatakan sesuatu dalam hadisnya, ikuti. Kata Rasulullah, wa ma amartukum anhu faf'alu. Kalau aku menyuruhmu sesuatu, lakukanlah. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Kalau aku melarangmu sesuatu, tinggalkanlah. Maka keluarlah banyak sekali qala Nabi, kata Nabi, jangan ini, jangan itu, lakukanlah ini, lakukanlah itu. Kalau kita lakukan sesuai dengan permintaan qaulan Nabi, insyaallah itu sudah dapat jalan-jalan menuju surga bersama Nabi. Kan banyak sekali hadis-hadis Nabi. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu seperti aku salat. Maka berusaha meniru salatnya Nabi itu bahagian daripada bermutabaah kepada Nabi. Nabi kalau takbiratul ihram, dalam hadis disebutkan Nabi mengangkat tangannya, sunnah. Yang rukun apanya Pak? Takbirnya. Yang rukun itu takbirnya, kalimah Allahu Akbar, itu rukunnya. Sedangkan angkat tangan sunnah. Tapi karena kita tahu ini Nabi melakukannya, lalu kita ikuti walaupun ini sunnah. Lalu kita cari tahu bagaimana cara Nabi mengangkat tangan. Ternyata dalam hadis disebutkan Nabi kalau salat mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram dengan 2 cara. Yang pertama, hazwa mangkibai. Pernah dilihat oleh sahabat Nabi mengangkat tangan sejajar dengan bahunya, hazwa mangkibai. Jadi Allahu Akbar. Yang kedua, jari telunjuknya menyentuh ujung telinganya, Allahu Akbar. Dan semua tangan ini menghadap ke kiblat. Jadi takbir itu bukan begini. Dia orang kadang-kadang takbir ke mana? Allahu Akbar, ke samping ini. Ini ke samping ini. Salah, Pak. Ada yang bertakbir Allahu Akbar ke bawah, salah. Ada yang bertakbir Allahu Akbar. Waduh, ini tari piring namanya. Salah. Jadi bagaimana? Hadapkan ini ke arah kiblat. Allahu Akbar, boleh cara pertama, atau Allahu Akbar. Ini tetap menghadap kiblat. Itu yang diajarkan Nabi. Lalu kita semenjak tahu, kita mulai mengikutinya hanya karena bermutabaah. Ya Allah, aku ikut Nabi-Mu ya Allah. Itu contoh paling sederhana. Ini calon-calon akan bersama di dalam surga Firdaus. Jadi jangan kita pikir ketika kita mengaji, menuntut ilmu, belajar cara melakukan salat yang benar, jangan pikir sia-sia, Pak. Setiap kali kita tahu, oh ternyata ini caranya, ini dalilnya, maka kita terus mendekat ke surga Firdaus. Jadi surga Firdaus itu bayangannya kalau hotel bintang 25, Pak. Nah, hotel bintang 25 paling banyak berapa hotel? Bintang 7 kan, Pak? Sama seperti obat sakit kepala. Makanya orang yang sudah masuk ke hotel bintang 7, dia harus memakai minyak angin bintang 7. Kenapa? Waktu bayar, Pak. Sakit kepala waktu bayar. 1 malam 3.300.000. Dikasih cuma nasi breakfast di hotel. Tetap sama. WC tetap sama. Jadi bayangkan, kalau Nabi meminta sesuatu dengan kaulannya, lakukanlah.
Kalau dalam Ramadan Nabi mengatakan tasaharu, bersahurlah. Sahurnya kenapa? Karena mutaba'ah. Ya Allah, Nabi sahur, kita sahur nak. Karena Nabi suruh sahur. Itu sudah mulai, itu tanda-tanda sudah mulai mendekat ke Nabi. Nabi suruh akhirkan sahur, jangan sahur jam 4, Pak. Sahur terbaik Nabi kapan? Nabi berhenti 5 menit sebelum azan. Artinya dia sahur, pas habis sahur tak lama azan. Itu sahurnya Nabi. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka bapak yang sudah bangun jam 4 jangan sahur dulu, tunggu kira-kira setengah jam lagi menuju azan, baru sahur bersama. Sekira-kira habis sahur, tak lama kemudian azan. Itu sahur terbaik. Nanti ada orang yang bilang, alah menyanpi, kan dah tahu poh-poh pun nama pupi. Dulu tahun-tahun 1980-an kita anak-anak kan sahur model begitu, Pak. Dibangunin jam 3 sama mamak kita. Sahur kata mamak kita. Jam 4 dibangunin, sahur semuanya jam 4. Habis sahur, mak jam berapa azan? Masih lama nak, 2 jam lagi. Akhirnya semua tidur. Akhirnya tak ada yang salat subuh. Sahur tak ikut Nabi, kemudian salat subuh tak ada. Begitulah gaya kita dulu waktu kecil. Kenapa? Karena tak faham. Sekarang sudah faham, jangan bangunkan anak jam 3. Sahur yang terbaik itu mendekati azan. Siapa yang suruh? Nabi SAW. Lalu dalam Ramadan kata Nabi SAW, kalau seseorang yang punya rezeki disuruh berbanyak sedekah, maka berlombalah memberi sedekah karena mengikuti Nabi SAW. Ini sudah 30 hari puasa, yang ada sedekah, angka hotel jadual buka puasa lagi masjid. Jadual menghantar makanan ke masjid malam 29. Yang kenyang tak ada pun. Lain tak ada. Kasih ke orang miskin tak ada, ke anak yatim tak ada. Bandung hanya ada menunjuk. Ini rugi betul orang Ramadan begini. Padahal Nabi kata Aisyah, kana ajwadun nas. Nabi itu dermawan sekali. Tapi begitu masuk Ramadan, dermawannya bertambah-tambah, bagaikan angin yang datang terus-terusan. Apa yang ada dikasihnya. Hati-hati Pak, kalau puasa kita tanpa sedekah, berarti kita tak berhasil memancing ridha Allah. Puasa, tapi sedekah tak ada. Padahal salah satu amalan paling hebat dalam Ramadan adalah sedekah. Ini karena kita tahu Nabi melakukannya. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang yang melakukan mutaba'ah ikuti perkataan Nabi, atau kedua ikuti fi'li Nabi, fi'lan, iaitu perbuatan Nabi. Walaupun beliau tidak ucap, tapi ikuti gerakan beliau. Walaupun beliau tidak mengucapkannya. Kalau ada sahabat yang meriwayatkan Nabi kalau minum dengan tangan kanan, Nabi kalau makan duduk dan makan dengan tangan kanan, Nabi kalau seandainya beliau berjalannya dengan tegak, Nabi memelihara jenggot, Nabi merapikan kumis. Tapi bagi yang tidak mau tumbuh jenggot, jangan maksa. Bapak tidak usah beli produk yang bak koran, tapi yang apa namanya, Majnun, apa namanya, Fairuz, apa namanya, Firdaus. Firdaus pula namanya itu, Pak. Kita memang gen tidak bisa tumbuh, Pak. Bapak kita Cina tak ada jenggot rata-rata, mulus begini, Pak. Kemudian mamak kita pun Vietnam, akhirnya tak ada jenggot. Jangan paksa. Tak usah beli Firdaus taruh kemiri banyak-banyak, Pak. Ternyata bukan keluar jenggot, tulang keluar semuanya, Pak. Tak usah maksa. Tapi yang punya jenggot dipelihara. Tak usah banyak, Pak. 16 lembar pun okey. Kumis dirapikan kata Nabi, nak mesti dicukur. Karena bahasa halqun dijelaskan oleh para ulama, halqun itu merapikan kumis. Dirapikan. Dicukur boleh, tapi dirapikan pun boleh. Artinya yang sudah punya kumis dan dia suka dengan kumisnya, apalagi istrinya mengatakan, "Iron kok ganteng menyona misalnya." Cukup ganteng abang kalau ada kumis itu. Orang Aceh kan kumisnya indah-indah sekali, Pak. Ada yang berbelok-belok sini, Pak, belok-belok sini, Pak. Tidak boleh dipelihara, tapi dirapikan. Nah, ini semua amalan Nabi. Bahkan
Kalau Nabi buang hajat dengan cara mengangkat, Nabi itu kalau buang hajat ini dia kaki paha kanannya itu diangkat seperti orang jongkok sebelah, sedangkan paha kirinya ditidurkan, di apa namanya, kok payah ada jelaskannya, diluruskan, sedangkan paha kanannya sebelahnya diangkat. Begini cara Nabi buang hajat. Setelah kita tahu hadisnya, ikuti Pak dalam urusan apapun. Dulu Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, saking cintanya kepada Nabi, apapun milik Nabi dia ikut, apapun. Kalau dia pergi ke satu kampung, dia tanya sama penduduk kampung, Nabi kalau lewat dari sini, Nabi solatnya di mana? Kalau orang kampung menyatakan solat dari situ, dia nak mau solat tempat lain, tetap di situ. Maka ada riwayat ketika dia berjalan satu rombongan dengan sahabat yang lain, tiba-tiba di tengah perjalanan dia menghentikan, berhenti dulu kata dia, berhenti dulu. Sahabat bingung, ada apa ini Ibnu Umar? Lalu dia menuju ke padang pasir. Lalu kemudian dia rupanya kencing, Pak. Doi Ibnu Umar kencing di tengah padang pasir itu. Setelah jauh dari pandangan sahabat-sahabat ini, dia kencing di sana. Setelah balik, Ibnu Abbas bertanya, jadi kamu memberhentikan kami di sini hanya untuk melihat kamu kencing di sana? Punya bahasa Aceh, kapedang kamu hino supaya tanginkah doi ini, kira-kira begitulah bahasa Inggrisnya, Pak. Apa kata Ibnu Umar? Kalian tidak tahu, Nabi kalau lewat di sini, disitulah tempat kencing beliau. Rupanya dia mau kencing hanya di tempat Nabi kencing. Subhanallah. Dalam satu riwayat lain disebutkan, ini Ibnu Umar sampai dijuluki pengikut Nabi, peniru Nabi. Pada suatu hari berjalan dengan satu sahabat, saya lupa dalam riwayat ini siapa sahabat ini. Ada jalan seharusnya lurus, tapi Ibnu Umar dia jalan ke kiri, lalu dia putar sekali, baru dia lurus lagi ke sini, ke jalan utama tadi. Sahabat tadi bingung, pubur kekenan. Pakai bahasa Aceh waktu itu dibilangnya, pubur kekenan, nama pu kenan. Apa kata Ibnu Umar? Engkau tidak tahu, Nabi kalau lewat sini dia memutar dari sini. Padahal dia tak perlu mutar, tapi karena Nabi mutar, dia mutar. Ibnu Umar kalau melakukan safar, itu baru mau istirahat di pohon Nabi pernah istirahat. Segitunya. Kenapa dia melakukan itu, Bapak? Karena dia tahu orang yang akan bersama Nabi di dalam surga yang mengikuti semuanya, baik amalan itu wajib, sunnah, dia ikuti semuanya. Makanya kita ini kadang-kadang jangan remehkan amalan-amalan yang berbentuk sunnah-sunnah Nabi, walaupun kecil. Dan ini terbukti bahwa akan bersama Nabi dalam satu hadis riwayat Tabrani. Jadi hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini terakhir nih. Setelah itu kita baru bertanya jawab. Jadi Aisyah menceritakan ada seorang sahabat, ada yang menyebut namanya Sauban. Wallahu alam, karena dalam hadis ini tidak disebut nama, tapi riwayat lain menyebut nama. Lalu kemudian sahabat ini, beliau adalah salah seorang yang betul-betul mencintai Nabi, dan dia tak bisa meluapkan cintanya sampai dia akhirnya menemui Nabi. Ini saya baca terjemahnya, Pak, saya terjemahkan saja. Dia bertemu Nabi lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini ketemunya di siang hari ini. Ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah. Cintaku kepadamu melebihi cintaku kepada anakku, kepada ibuku, kepada ayahku. Aku betul-betul mencintaimu, dan aku tidak bisa tidur di malam hari karena kerinduanku ingin berjumpa denganmu di pagi hari. Sampai tidak bisa tidur, Pak. Kita kan pernah mengalami masa tidak bisa tidur. Kapan, Pak? Ketika surat cinta kita belum dibalas. Ternyata cinta kita pada manusia. Ini orang tidak bisa tidur. Kenapa? Ingin segera pagi datang dan dia ingin kembali melihat Nabi SAW. Terus dia mengatakan itu. Lalu di ujungnya dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tahu engkau akan masuk surga, di surga yang tertinggi. Kalaupun Allah tentukan aku masuk surga, tapi aku tetap bersedih. Kenapa? Karena aku khawatir
aku tidak satu surga bersamamu. Hampir kenan, Pak. Sudah masuk surga masih sedih kalau tidak satu surga bersama Nabi. Kalau kita kan tidak begitu. Kita seperti tadi, alah kita mau surga mendekat je kan. Ini sampai sudah masuk surga pun masih sedih kalau tidak satu surga sama Nabi. Lalu kemudian Aisyah melanjutkan cerita. Setelah Nabi mendengarkan itu, Nabi bingung mau jawab apa nih. Nabi tak tahu mau jawab apa. Kayak mana caranya menjawab orang ini yang begitu mencintainya. Akhirnya tak lama kemudian kata Aisyah, turunlah malaikat Jibril. Diturunkanlah ayat, yaitu surat apa ini? Surat An-Nisa ayat 69. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illah wa rasul." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin, maka Allah akan beri nikmat kepada mereka, yaitu mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, was-siddiqin, dengan orang-orang yang membenarkan nabi, wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang betul-betul taat pada nabi dan kepada Allah dan Nabi, maka dia diberi nikmat oleh Allah, dikumpulkan bersama nabinya. Itu jawaban Allah atas permintaan sahabat tadi yang menyatakan dia ingin terus bersama Nabi sampai ke surga. Ternyata itu rahasianya. Mau satu surga bersama Nabi, maka taatlah kepada Allah, taatlah kepada Nabi, jangan dilawan. Kalau Nabi melarang sesuatu, jangan lakukan. Kalau Nabi suruh sesuatu, walaupun kecil, lakukanlah. Jadi banyak Pak yang kadang-kadang kita tinggalkan. Nabi waktu buka puasa dengan apa? Kurma. Lalu ada orang yang hari ini meremehkan, alah, kurma. Ya wajarlah, Nabi kan dulu memang kurma. Kita kan tidak wajib. Kita dengan mie caluk saja kan boleh. Boleh, saya pegang hanya buka puasa dengan mie caluk, saya pegang. Jangankan dengan mie caluk, dengan bungkusan mie caluk pun boleh. Boleh, tak masalah. Masalahnya, seberapa besar hati ini ingin bersama Nabi. Ada orang yang Masya Allah, begitu dengar pengajian, ternyata dalil menyebutkan Nabi selalu buka puasa dengan kurma. Mulai dari itu, dia pulang, dia beli kurma. Mulai hari itu, dia buka puasa, selalu yang dimasukkan ke mulut pertama kurma. Kenapa? Nabi buka puasa dengan kurma nak. Maka jangan minum dulu es teler itu, makan dulu kurmanya. Masya Allah, kecil kan Pak? Kecil. Tetapi tahukah kita, Allah sedang memperhatikan kita. Ternyata kita walaupun tak pernah melihat Nabi, tak pernah kita pandang senyumannya, tak pernah mendengarkan suaranya, bahkan kita tak tahu bagaimana bentuk Nabi kita, tapi cinta kita tak lekang di hujan. Inilah orang yang akan bersama Nabi di dalam surga Firdaus. Maka taat-taatlah kepada apapun yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.